Halo semuanya, perkenalkan namaku Jessica. Untuk memenuhi mata kuliah komunikasi antar budaya, aku akan melakukan wawancara bersama warga negara asing dan warga negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo Kak Alrudan. Sebelumnya perkenalkan saya Jessica dari Indonesia. Saya mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Silakan untuk Kak Alrudan perkenalan diri. Oke, nama saya Hakim dan saya asli Amerika. Saya pernah tinggal di Indonesia selama 2 tahun. Maaf karena bahasa Indonesia saya lagi kurang baik karena saya jarang pakai sekarang. Oke, baik. Terima kasih Kak Alrudan perkenalannya. Selanjutnya akan saya lanjut. Sama-sama. Pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana perasaan Kak Alrudan waktu pertama kali berkunjung ke Indonesia? Jadi ketika saya keluar dari pesawat, perasaan saya langsung, ini terlalu panas. Itu apa saya berpikir. Tetapi perasaan saya kaget karena waktu itu saya punya tugas dan gereja dan saya kaget bahwa saya tidak bisa melakukan tugasnya. Oh, seperti itu ya Kak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Alrudan pernah mengalami kesulitan dengan logat atau bicara orang Indonesia? Iya, karena waktu itu saya keliling seluruh Pulau Jawa. Jadi kalau saya tinggal di Bogor, mereka pakai banyak bahasa Sunda dan mereka pakai logat itu yang dekat Jakarta. Tetapi ketika saya pindah ke Solo, mereka pakai banyak bahasa Jawa, jadi saya harus belajar bahasa Jawa dan ada banyak kata yang berbeda dari Bogor. Dan terus saya pindah ke Malang dan bahasa Jawa mereka beda dari Solo. Ya, memang Kak, Indonesia mempunyai banyak sekali bahasa yang berbeda-beda. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, selama tinggal di Indonesia, apakah Kak Alrudan pernah merasa stres atau tidak nyaman karena budaya yang berbeda dari tempat tinggal kakak sebelumnya? Sebenarnya saya nggak punya stres karena ada budayanya yang beda. Semua stres saya memiliki waktu itu datang dari tugasnya. Tetapi budayanya Indonesia sangat bagus dan semua orang di Indonesia membantu saya ada terlalu banyak stres. Oke, baik Kak, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, setelah berapa lama Kak Alrudan akhirnya bisa menyesuaikan diri di Indonesia? Mungkin 6 bulan. Saya di awalnya itu sulit buat saya untuk pakai bahasa, tahu semua berbedanya di antara budayanya Amerika dan budayanya Indonesia. Tapi mungkin setelah 6 bulan, saya bisa melakukan semuanya sendiri. Saya bisa pesan makanan, saya bisa naik kereta, atau naik bis, angkot. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Sangat menarik sekali. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kebiasaan apa yang sampai sekarang tidak bisa ditoleransikan oleh Kak Alrudan di Indonesia? Di Indonesia belum ada. Oh, jadi belum ada ya Kak. Baik Kak, dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Alrudan mengalami kesulitan berteman karena adanya perbedaan di antara Kak Alrudan mungkin bersama temannya? Hanya ada satu teman dari Indonesia yang saya punya kesulitan bersama. Dan itu bukan karena dia adalah seorang Indonesia, tetapi karena dia suka untuk pegang pendapat dia dengan kuat. Dan saya nggak selalu setuju dengan pemilihan dia. Oh, baik Kak. Jadi seperti itu ya.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa pendapat kakak ini tentang Indonesia secara umum? Secara umum, saya suka Indonesia. Jika ada kesempatan, biar saya bisa kembali ke Indonesia, saya langsung ambil. Jika saya bisa bangun besok di Indonesia, saya mau itu. Oh, oke. Baik, Kak. Semoga ada kesempatan untuk datang kembali ke sini ya, Kak. Dan ini untuk pertanyaan terakhir, Ya, apakah semoga. kalian bisa memberikan satu kata yang menurut kakak menggambarkan Indonesia? Oh, satu kata. Oke. Satu kata buat Indonesia. Senang. Very good. Oh, iya. Very good in English. Very good ya. Oke, Ya. baik Kak. Sesi wawancara telah selesai. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak, Kak. Ya, gak apa-apa. Ya, terima kasih. Saya sangat suka ini. Mari. Selamat malam, Akila. Malam. Kenalkan, saya Jessica Nurhana dari jurusan Komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor akan mewawancarai Anda mengenai gear kebudayaan. Silakan Akila perkenalan diri. Nama saya Akila Yemisa Sabita. Saya seorang WNI dan pernah tinggal di Jawa Tengah, Kota Pemalang, 3 bulan kurang lebih. Ya, baik. Terima kasih Akila atas perkenalannya. Untuk wawancaranya akan langsung saya mulai saja. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Akila waktu pertama kali ke Pemalang, Jawa Tengah? Okay. Pertama kali sangat excited dan senang. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Akila ini pernah mengalami kesulitan dengan logat orang-orang di Pemalang? Pernah. Malah pernah ada miskomunikasi karena mereka pakai bahasa Jawa, saya pakai bahasa Indonesia. Karena kita tahu pasti Indonesia ini mempunyai banyak ragam bahasa budayanya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, selama tinggal di Pemalang selama 3 bulan itu pernah ngerasa stres atau tidak nyaman karena budaya yang berbeda dari Depok atau Jakarta misalnya? Jujur kalau stres sih nggak pernah serius banget. Kalau nggak nyaman sih pernah, karena ya itu tadi sih, beda bahasa. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa lama nih Akila bisa menyesuaikan diri di Pemalang? Dengan orang-orangnya atau dengan lingkungannya? Kurang lebih 1 bulan sih ya kalau untuk semuanya. Terutama bahasa. Kalau budaya masih bisa diterima karena saya juga basicnya dari Jawa, orang tua, jadi masih bisa diterima. Oke, jadi seperti itu ya, mengalami 1 bulan penyesuaian. Dan untuk selanjutnya, apakah Akila pernah terkejut saat mengetahui adanya perbedaan budaya antara Depok dan Pemalang? Boleh diceritakan misalnya perbedaan budaya apa? Oh, pernah sih, cuma masih ada beberapa rumah yang kamar mandinya itu nggak ada di setiap rumah. Jadi kalau mau buang air besar atau buang air kecil tuh harus ke sawah. Kadang suka masih kaget gitu sih. Jadi itu lumayan kaget sih. Oke, jadi karena peristiwa itu lumayan kaget dengan budaya yang ada di sana ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, pendapat Akila sendiri mengenai Pemalang. Pemalang, sesuai slogannya, Pemalang itu kota sabar. Dan benar sih, orang-orang Pemalang tuh sabar banget orangnya. Kayak emosi dikit, kayak jarang nemuin orang yang emosian. Oke, jadi Akila di sini menjawab mengenai orang-orang di daerah Pemalang ini ya. Dan untuk pertanyaan terakhir yang saya ajukan yaitu Akila bisa memberikan satu kata yang menggambarkan daerah Malang. Kira-kira apa dan mengapa memilih satu kata itu? Susah sih. Apa ya?
2 kata boleh ya? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan mengapa Akila memberikan pernyataan kalau kota Pemalang itu kota yang luar biasa? Luar biasa keren bagi saya karena pemandangannya masih bagus, suasananya masih adem ayem, orang-orangnya sabar, lalu lintas tertib, nggak kayak kekejar waktu. Pokoknya nyaman deh tinggal di Pemalang. Oke, baik. Terima kasih. Sesi wawancara telah selesai. Terima kasih Akila telah menjadi narasumber saya dan mohon maaf bila saya mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama.